Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safira Dilanovianti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi riset yang berjudul Efisiensi Pemasaran Tata Niaga Gabah Kecamatan Prinsewu, Barat Kabupaten Prinsewu. Baik, yang pertama latar belakang, salah satu kabupaten terbesar ke-11 di Provinsi Lampung adalah Prinsewu. Ini ditunjukkan oleh hasil produksi tanaman padi sebesar 136,769 ton atau 3,34% dari total BPS Provinsi Lampung 2018. Hasilnya pada padi Kabupaten Prinsewu dihasilkan dari beberapa kecamatan terbesar yang menghasilkan padi seperti Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pardasuka, Gadingrejo, dan Pringsewu. Namun dalam melakukan aktivitas di bidang alih fungsi lahan adalah masalah pertanian di Kabupaten Pringsewu. Pertanian yang memiliki potensi untuk mengurangi hasil produktivitas padi, salah satunya terjadi di Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pringsewu memiliki komoditas unggul berupa komoditas padi yang menjadi salah satu kecamatan penyumbang padi di Kabupaten Pringsewu. Provinsi Lampung menjadi salah satu penyumbang terbesar di Pulau Sumatera. Luas panen Provinsi Lampung sebesar 530,108 HA dengan produksi sebesar 2,757,898 ton. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu sentra produksi padi. Luas panen padi di Kabupaten Pringsewu sebesar 21,751,68 hektar dengan produksi sebanyak 124,652,10 ton dan produktivitasnya mencapai 57,31 hektar. Provinsi Lampung menjadi salah satu penyumbang terbesar di Pulau Sumatera. Luas panen Provinsi Lampung sebesar 530,108 HA dengan produksi sebanyak 2,757,898 ton. Rumusan masalah, permasalahan yang terjadi pada petani padi sering terjadi pada harga jual yang tidak sesuai saat melakukan jual beli dengan pedagang tengkulak maupun pedagang besar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat, yang meningkat biaya pemasaran. Selain itu, harga jual yang ditetapkan oleh pedagang seringkali tidak menguntungkan karena petani tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup. Akibatnya, petani kesulitan untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha petani. Baik, tujuan penelitian dari judul tersebut adalah menganalisis pelaku dan pola saluran tata niaga gabah di Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, menganalisis efisiensi pemasaran gabah di Kecamatan Pringsewu Barat. Yang ketiga, menganalisis margin pemasaran gabah kering di Kecamatan Pringsewu. Tinjauan pustaka tanaman padi adalah salah satu tanaman penting di Indonesia karena merupakan makanan pokok hampir sebagian besar penduduk. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan produksinya untuk memastikan bahwa sumber makanan tersebut dapat terpenuhi. Sampai saat ini dan mungkin sampai beberapa waktu yang akan datang, beras merupakan tanaman yang penting dari berbagai segi. Ini karena beras merupakan sumber utama kalori dan protein bagi penduduk Asia, termasuk Indonesia. Tata niaga merupakan rangkaian proses atau kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Menurut Dan Homan, menjelaskan bahwa tata niaga dapat diartikan sebagai suatu tempat yang di mana terdapat kekuatan supply demand yang bekerja, terdapat proses pembentukan harga dan terjadi proses pengalihan hak milik barang maupun jasa.
Adapun fungsi tata niaga, yang pertama fungsi fisik, merupakan kegiatan yang menciptakan kegunaan tempat, waktu, dan bentuk pada produk-produk yang dipasarkan. Yang kedua, fungsi pertukaran, merupakan kegiatan yang meliputi pengalihan hak kepemilikan dalam kegiatan tata niaga. Yang ketiga, fungsi fasilitas merupakan kegiatan yang membantu memperlancar proses tata niaga. Adapun lembaga tata niaga adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan atau fungsi tata niaga yang memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi sistem distribusi dapat dikatakan terlibat dalam sistem distribusi baik yang berbentuk kelompok maupun perseorangan. Ada margin permasaran. Margin pemasaran digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran gabah. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan konsumen. Adapun metode penelitian yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei dari data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui harga dan saluran tata niaga permasaran. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, penelitian yang relevan. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis saluran distribusi untuk mengukur margin pemasaran dan efisiensi pemasaran. Yang ketiga, metode sampling. Metode pengambilan sampling menggunakan metode snowball slumping yang mengikuti aliran komoditas yang dimulai dari petani sebagai produsen hingga konsumen akhir. Sehingga dari tingkat petani dapat diketahui aliran produk dan lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pemasaran. Yang keempat, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui keuntungan petani padi, margin pemasaran, serta efisiensi pemasaran. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara mengamati fungsi-fungsi tata niaga yang dilakukan dalam lembaga saluran tata niaga. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.